Gue lagi pusing banget, Nur. Kenapa, Mik? Biasa nih, belum ada ini lagi gue nih, belum ada kerjaan lagi nih gue nih. Surat beneran. Itu sih kayaknya belum rezeki aja sih, Lip. Sebatas itu doang sih. Udah itu doang. Nah, kagak ada dip-dipnya. Kalian orang-orang yang sangat baik buat gue. Emang pada saat itu kan lu suka sama gue, cuma gue tolak aja. Menurut lu aura gue gimana, Nur? Maksud gue lu kayak lu orang yang visioner. Tapi lu bawa tongkat yang banyak. Nggak, Alif menurut gue dia melihat Dia kan sangean ya orangnya. humans are bad and good. Mika menaruh semua tongkatnya keluar itu bisa baik dan buruk. Tidak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang terakhir sempurna 16 mil. Everybody, don't talk about circle with me. With Ali, don't talk about circle. You know what? The Gen Z in the Jakarta Selatan, kita yang megang sekarang. Nura datang. Yo! Nice banget ini. Anjing. Nura artis udah tahu. Yes. Padahal kalau Hai. gue sih nggak ngebilang dia artis, Lip. Aktris Nggak aktris juga. apa? Seniman. Bapak DOP, emak aktris. Seniman juga. Anjir. Gue malu anjir. Lu malu sih. Gua bapak laundry, emak nyetrika. Udah beda latar belakangnya. Nggak apa-apa kan kerjaan juga kan ya. Nah, kabar Nura? Baik, sehat, Iya. tentram. Sekarang gue sama Mika kalau ngeliat lu datang-datang ke acara-acara lu dengan kain-kain gitu. Kain-kain apa anjing? Ya lu kan sering Kan lu sering berkain pakai kan. kain, Kalau gitu. misalnya ke acara-acara. Kalau kita kalau ngeliat apa. seni-seni gitu, kita di kepala kita lu non. Salah Iya. satu cewek Oh, gitu? atraktif buat cowok-cowok. Yes, betul. Tomboy iya, Eh. tapi punya sisi feminis juga iya. Iya. Ini dari mana? Dari siapa? Ya, kita aja yang menilai. Gak Banyak. usah kita juga sudut pandang followers lu juga Iya. pasti memandang seperti itu. Masa iya, teman-teman? Iya, cowok-cowok tuh atraktif sama lu. Yang enggak kan cuma gua. Cuma pada saat itu kan lu suka sama gua, cuma gua tolak aja. Gue kira gue doang yang ditembak di Oh iya. taman Oh, ternyata kita dua yang ditembak. Ya karena dulu gua sama Nura itu deket banget, sahabatan, kita cengtri dulu gua sering ke rumah dia. Iya anjir, gue inget Mik, lu pernah naik skuter ke lokasi Nura, Enggak, kebalik ya? Mika syuting deket rumah gue, 5 meter dari rumah gue. Yes. Jemput lah dia pakai skuter, cuma gara-gara skuter itu ada tanjakan dan turunan, jadi gue naik motor Iya, sendiri, naik dia motor ngiringin lu. di depan Gue yang ngedalan gitu. naik Lu skuter. ngiringin tuh keprak. Nggak ada, bukan ini, bukan kuda lumping anjing. Anjir. Dan di situ dia nemenin gua. Nah, dia jadi apa? Acting coach gua lah. Bacot gue jadi asisten lo ceritanya. Gue suruh megangin, gue belajar megangin minumnya Mika. Terus biar gue nggak teledor gitu. Oh gitu? Biar Mika nggak teledor. Bener, tanya Mika. Ya kan gua nitipin. Nur, nitip Nur gitu. Jadi gue nungguin standby on set gue. Gila lu berani nitipin sama juara 3 bujang lu, kurang ajar sih lu Mik. Jujur 3. Oh, jujur 3 bujang ya. Iya. Lalu kenal Nura di? Dibahas nih. Jadi gini Mik. Kan enggak serius, gua enggak tahu. Lu nggak tahu? Kalau gua kan ya itu udah lama dari kelas acting lah atau apa, gua sama anak-anak sering ke sana, teman-teman gua, teman-teman dia juga. Ini bisa di-cut lah nanti kalau udah nggak mau ya. Tapi intinya gue kenal dari sahabat gue lah sampai sekarang. Oh. Iya, dulu kita punya. Tahu. Bukan gue kayak hampir tiap malam minggu ada minggu di mana gue selalu ketemu Nura. Ji seru banget. Kenapa gua enggak ikut ya? Masalahnya dia kalau udah ada di momen dimana kita nonton konser. Ketemu, dia cuma lewatin gitu kayak Gua yakin Enggak. Ini gue mau cerita semua. Jadi ini ada lore kan. Gue kira dia bakal gabung kita gitu, ternyata dilewatin. Ini yang mana nih? Enggak, Mika nih, gini Ini ya. konser mana nih? Enggak, kita lagi konser. Gue, Alif dan gengnya Alif ya. Dan Iya. gengnya Alif nih. Mika, Ritter dan gengnya Ritter. Habis itu gue dari geng lu nih, dari kelilingan geng lu, gue ada siapa nih? Ada Mika sama Ritter. Gue kayak, Mikter sini. Mereka nggak ke situ, nggak mau nyamperin gara-gara ada lu. Kenapa, Bre? Enggak. Jauh banget ya, jauh banget. Coba habis itu lu ngomong ke gue, enggak, lu kelihatannya jadi beda dan dingin. Anjir. Tapi jujur. Wah, fun fact nih. Ya, tapi jujur. Wah.
Bre, lu sebenci itu berarti dulu sama gue, Bre. Enggak, tapi dia dulu memang jadi dingin, jadi nggak kayak gini. Apaan? Enggak, gue nggak beda dan dingin. Gue cuma kayak mix ini gitu loh. Nggak jadi Kan kita terus jauh. Masa lewat gua juga, kayak, biasa kan, dia coba, Cila, apa sih Dur? kasih lah gue lagi masa cantik teman-teman. Satu hal yang gue suka dari Nura, cakep. Iya, Ya maksudnya kalau di kalangan cewek top lah dia. iya. Tapi secara attitude, pergaulan, cara berbicara, cara nongkrong, pang. Iya. Jujur dia anak pang. Gue udah tobat. Cuma Nura Datau top cantik aktris tapi mau makan di warung di Enggak lah, lesehan di bawah. gila. Lesehan di pinggir-pinggir Drama, jalan sih. enggak bohong, enggak lah. Ngasih makan kucing sambil dudukan di aspal itu kan lu doang. Nah itu tuh Enggak lah. cowok-cowok tuh ya, Iya. dia pecinta binatang. Enggak, ini Ada temen gue yang beneran cinta mati juga sama dia. Asli. Padahal kalau ketemu kan biasa aja ya. Ininya sudah ketarik duluan nih kalau ketemu Nura. Tapi benteng begitu tinggi ya. Iya Kalau jujur. bentengnya sama. Ada hal yang nggak bisa diinin. Ada teman gue dia suka banget. Persempit aja keluhnya, Mik. Hah? PMS juga. Biar Nah. orang pada nebak. Iya. Ya nggak enak gue bre. Anaknya nih nonton juga nggak ngambek dia. Anjing gue dibahas. Akhirnya tersampaikan gitu. Bukan Cecep. Bibir emas enteng beneran. Kiboy. Nura apa kabar? baik. Sekarang kesibukan? Kesibukan lagi. Ya gitu-gitu aja. Siap-siap syuting. Kok jarang nongkrong sih sama kita? Karena siap-siap syuting. Gue tahu sih dia lagi gila-gilanya lagi sibuk-sibuk live dia. Dan Nura Ada hal yang kita harus tunggu lah dari Iya. dia. Nura adalah salah satu yang walaupun dengan perjalanan tapi dia sangat bertanggung jawab sama pekerjaannya. Karena gue waktu itu beberapa kali mergokin dia mau persiapan, dia sampai bedah di buku, gitu-gitu kan? Buat yang jok dia itu. Berarti lu metode Tapi ya? itu kok nggak metode dong. Itu perihal itu drama. Lo memportraynya as if gue kayak Enggak kan kalau gue, berarti lu bertanggung jawab pada pekerjaan. Ini nih harus gue belok-belokin ke metode. Terus. ya udah cuma lagi ya beda naskah doang anjir. Ya itu kan kewajiban. Ya, itu kewajiban. Banyak sekarang aktor-aktor yang jarang Meremehkan. Iya, meremehkan. Gue lu bertanggung jawab. Lainnya cuma dia doang yang ngebaca lain dia doang. Banyak tuh gua. Skrip cuma dibaca yang scene-nya dia doang. Kalau gua kan emang harus sampai beat, sampai Jujur ada cerita, boleh nggak gue roasting Mika please? Jadi dulu Mika ada mau syuting suatu film, oke? Ini opportunity-nya gede nih film ini, dia Iya. syuting ini. Terus dia udah gini, oke gue mau lock in, gue mau syuting, gue nggak mau minum, gue nggak mau mabok. Udah sampai hari Minggu mau syutingnya juga, oke besok gue stop mabok. Selama syuting juga mabok itu, jatuhnya. Kamu syuting apa, Bre? apa ya malah mencabut nyawa ya itu ya? Iya malah mencabut nyawa, baik. Gua nggak mau apa-apa lagi, gua mau serius gitu. Gue mau serius, kan. nggak ada keseriusan. Iya. Kenapa? Lu nggak mau minum, nggak mau itu? Ya karena Itu metode lu ya? bukan, Mas, nggak semuanya metode, Mas. Enggak, karena menurut gua biar nggak ngeganggu aja. Jadi gua memang fokus. Dan Berat gua, tuh, emang berat karakter lu? Enggak, ya berat sih menurut gua berat. Banyak PR-nya kan gitu. Tadi tricky. Tricky. Ternyata susah sih. Susah. Tapi ya hasilnya malah penyebut Jawa menyenangkan banyak orang, Bre. Iya, begitu alhamdulillah. Tapi maksudnya kalau kita syuting terus kita nggak prepare juga itu sebenarnya jadi pelajaran banget sih buat gue. Dan buat gue yakin semua orang. Maksudnya kayak bayangin kita syuting tapi kita nggak siap-siap dengan mateng dan ajak. Dan kita nggak, let's say for the bare minimum ngebedah naskah atau apa ya. Iya kayak benar, mendalamin mendalamin lu. karakter. Tapi bukan cuma kayak tahu karakternya, tapi coba mengerti karakternya, tapi juga tahu bahwa dia manusia yang lain gitu loh. Kayak a mix of that all in one person to be able to like, Iya, ya benar, gitu. benar. Itu Ya, menurut itu. gue penting banget makanya. Lu keteladanan dan disiplin lu ini tuh memang lu temukan sendiri atau nyokap bokap kan juga di satu industri yang sama kan? Maksud gue kayak mereka juga yang lu tuh harus gini, step-stepnya tuh gini gitu atau Enggak sih, bonyok gue tuh apa ya, mereka orang yang sangat telaten sama kerjaannya. Orang yang sangat intuitif, tapi juga orang yang sangat teliti saat ngerjainnya. Jadi sebenarnya gue ngeliat itu dari mereka dan itu menginspirasi gue aja. berat nggak jadi anak? Iya, itu tuh pertanyaan gua. Berat? Enggak lah. Jadi anak seorang Mbak Ina Tapi kan dia Febrianti.
Orang tahu dia anaknya Mbak Ina tuh lama, Mik. Ketika udah project-project keberapa. Kayak kalau gue ya menurut gue, orang baru notice dia anaknya Mbak Ina itu ketika Mbak Ina menang FFI. Bumi manusia FFI ya? yang Bumi Manusia. Bumi Manusia bukan Mas Budi Regas. Pekerti. Budi Pekerti. Budi Pekerti. Terus di notice itu ada Nura di situ dan orang baru oh iya Nura anaknya ini gitu-gitu Yang dan pada saat itu langsung di JJ-JJ-in di TikTok itu ya, Lip ya? yo. Berarti kan sebelum itu dia fight atas nama Nuranya sendiri. Atau dari sebelumnya emang orang udah lu anak Mbak Ina nih, lu masa acting lu gini enggak. Belum, tapi emang dari awal sih pasti orang udah ngomong, maksudnya orang udah kayak setiap gua ketemu semua wartawan di dunia ini pasti pertanyaannya gimana, beban gak? Di Peru juga. Di Kongo juga. Maroko. Kemarin sih di Cannes. Hei, ampun. Kans di mana? Kans apa ya? Di India. Jatuhnya. Bukan. Sarul Festival Kans. kan? Sarul Kans. Oh, Sarul Kans. Kans, India Kans, Iya, dia Kans. Kans. Asik deh. Nah sih Nur, janji lu mana meditasi bulan purnama gue gak pernah ditemenin Ayo meditasi bulan purnama mana? Tuh, Orang lu aja menghilang. Lu sama dia setiap gue meditasi bulan Lu purnama. juga mau meditasi, lu aja Nggak pernah mau. meditasi. Gue mau. Wah, loh, Gua belum pernah. Gue balik meditasi sama Sandi tuh, ingat gak? Waktu itu gue bilang, Nun, gue lagi ini. Heeh. Dicakin gue, diketawain, dibapin gue. Ya Nur, kalau lu tuh in your element lah. Emang cocok, tapi kalau Sandi juga, Sandi sekarang Sandi apalagi elemen kan, banget ya elemen kan. banget kan. Ya kan, kalau di meditasi kan harus fokus pada satu suara. Tapi kan esensinya bukan itu. Nah, dia gak percaya kalau Nah, dia nggak gue Gue beneran. percaya, nggak ada bilang nggak percaya. Emang menurut lo meditasi apa? Meditasi ketenangan kan, ketenangan jiwa. Kalau menurut Alif apa yang udah pernah meditasi sih, Alif? Menurut gue meditasi itu lu menarik diri lu lebih dekat, Mik. Lu ngeliat diri lu dari POV lain. Ih, pinter banget Alif. Iya, Tepuk tangan bro. dong. Pinter. Setelah itu banyak hal gue bisa berdamai, Mik. Serius. Iya, gua Loh, dia nanyain gue nomor satu. Di sinilah gue bisa berbicara bahwa meditasi bulan pertama penting, bro. penting. Gue sering malam-malam bengong, gue sering ngeliat bulan. Hitung duit bulanan, Mas. Bukan meditasi. Sering gue. Lu apa? Meditasi bulan pertama buat lu efeknya apa? Meditasi bulan purnama sebenarnya buat gue sebenarnya itu sebuah habit yang memang dibangun nyokap gue dari gue kecil. Jadi emang dari gue kecil tuh nyokap bokap gue udah kayak nyokap gue sih sebenarnya kayak dia udah meditasi yang 10 hari nggak ngomong, nggak megang handphone, udah kerjanya meditasi 12 jam sehari, retret Next level itu mah. segala macam. Jadi dia ngerasa gue orang yang rungsing dan berisik otak gue. Jadi dari kecil dia suruh gue meditasi gitu. Dan gue rasa itu yang bikin gue sekarang kayak adalah ketenangan dalam diri gue gitu. Kalau bunyi gonggongnya tuh juga menurut gue ngelepas. Iya, oh lu yang ada gonggongnya itu. Iya yang. Kapan-kapan ikut gue dong, ada tempat meditasi enak banget. Yuk. Dan setelah gue ngobrol-ngobrol banyak juga ternyata yang di satu pekerjaan kita semuanya pada meditasi. Iyalah itu bagus banget. Om Sasono, Aurora Ribeiro. Aurora is my queen banget dia. Dia tuh yoga, meditasi. Iya. Ya. Tuh, lihat mukanya tuh. Gue pengen sih, jujur Enggak. gue. Aurora Ribeiro ini langsung Gue pengen kayaknya sih, boleh. Gue bisa Udah gitu sih. meditasi pertama gue kanan Sandi kiri Jeb Smith. Ya Allah kata gue. Berat banget cobaan gue. Gue gak bisa doang ngelihat Sandi serius. Gue kalau kayak gitu-gitu gue gak kuat, Lip. Gak, mungkin gara-gara gue kenal banget kali ya. Apalagi kayak lu, kayak Jeb, kayak disatuin. Mungkin kalau gue, Nura, siapa gitu kan. Lu bisa gue ya. Ritter dinamikanya oke. Serius. Buat meditasi oke menurut gue. Dinamika apa? Soalnya Ritter tuh so taunya ada kan. Dia Jujur. kayak merasa bisanya. Karena sama lu kali Nur. Nah gini. Anjing Dia bisa sih. Kita udah buka anak PMS lu. Orang udah tahu dong siapa orangnya brengsek. Dia bisa sih. Ritter dijabanin apa aja sama dia kalau Nura yang ngajak mah. Kalau Nura yang ngajak dijabanin sama dia. Enggak, karena mereka bersahabat sangat kental. Kita bertiga satu frekuensi. Beli Iya. kopi. Coba Cengtri kita bertiga yang nyetir siapa? Dia. Bab. Tuh, kurang apa Nur udah tahu ini? Jamet. Tolong. Sama minum tehnya itu loh, Non. Teh apa ya? Oh teh ininya ada. Jadi kan sebelum meditasi kita dikasih teh gitu kan. Kayak refleksi gitu ya. Sebenarnya ini acara lu bukan sih, orang gue di tempat lu. Lu di tempat gue yang itu yang healing Sama meditation Rangga. yang Sama orang Iya. Sama yang Mas Ben, Bob Mas itu Ben. rambutnya bukan. Iya, Iya Rangga kan, ada dia Bob. yang pakai Pakai, bow, ya. terus Ini- dia kasih teh. Itu buat melepas masa lalu, set.
ini buat menerima diri lu yang baru. Iya, yang iya, gitu. iya, iya, iya. Lihat, Itu bong muka tehnya- terus, bong muka Kagak. terus. Tehnya tuh emang dia bikin Relax. tuh dia menjamu sendiri. Jadi dia apa bikin Iya, sendiri iya, terus iya. oh ini buat apa? Buat heal Kayak- apa kayak- lu kayak teh oolong energetically ya gitu iya. beda-beda. Itu untuk aura gitu ya. Ada kayak semacam gitulah bahasanya. Terus- Kan kalau kayak apa? Yang bikin gue umes apa non? Ini nggak tahu suges apa gimana ya. Tapi ada momen dimana abis kita merem, lihat tuh kan ada yang nangis, ada yang apa, melek. Terus dalam hitungan ketiga kita suruh ngeliat bulan di waktu yang sama kan. Terus pas kita ngeliat itu, bulannya full moon terang banget. Iya kan? Iya. Iya. Makanya ada magic and like you know, kayak menurut gua ada kayak meditasi bulan purnama tuh kayak ada magisnya sendiri loh dalam lu masuk ke dalam diri lu sendiri dan the way lu ngelihat luar. Respon lu nggak enakin. Gue pengen sih, Bro, gue respon pengen lu jujur. beneran. Tapi setelah lu berdua ngomong gini, akhirnya gue pengen sih. Beneran nggak? Beneran asal ada auranya nggak? Ya, belum tahu lo auranya butek nggak? Kalau butek ya susah. Emang Kalau Alif gitu? kan auranya Dia bisa baik. baca aura. Nggak bisa guys. Nggak. Serius lu? bisa, bisa. Wah ini Nggak bisa. bener nih tanaman Suman, tadi nih. sebulan yang lalu gue ketemu Nura di restoran seafood. Dia bilang aura gue lagi berantakan, gue lagi stres banget. Terus bulan itu lumayan ingin merilis karena akhir tahun kan. Aura tuh muncul secara natural kan? Nggak tahu. Iya, gua. iya. nggak sih, aura Maksudnya tuh kayak aura secara- kan basically pembawa diri lo dan kayak lo gimana. Iya kan? Iya. Nah, menurut lu aura gue gimana Nur? Setelah kita lama berteman, lama gak ketemu lagi, lama gak ketemu lagi. Dari dulu sampai sekarang apakah gue sama aja atau beda atau auranya atau gimana? Aduh, gue nggak mau ngomong sekarang, nanti aja deh teman-teman. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar kan tinggal gak ditayangin kalau Iya. bab. Ini bab banget, nggak Ya, mau. Ya nggak apa-apa. Menurut gue, lo jalan dalam, lo orang yang kayak, menurut gue lo jalan di tali, tapi di tali ini, lu bawa kayak banyak banget tongkat. Dan tongkat itu lu gerakan ke atas dan ke bawah dalam ritme yang sangat menarik. Jadi Tongkat kepemimpinan apa yang lagi lu pegang ya? Bukan mas, bukan. jadi bawaan diri lo tongkat-tongkat itu bisa membuat orang-orang kayak misalnya Fonzi pacar lo ngerasainnya sama Alif temen lo beda gitu. Tongkat-tongkat itu bisa membawa hal yang beda-beda di hidup orang. Tapi ini tolong jangan dimasukin malu. Lu berkah Nggak banget apa-apa, sih, ini Bre. bagus banget. Jangan dimasukin, gue bisa Ini mati, gue bisa mati. bagus. Jangan Ini masukin. bagus Bisa banget. mati sih. Which is a good or Anjir, no? which is lu gak enakin abis kalimat enak tadi barusan. Which is good or no? Which is bad, I can't say it. Bad? Maksud gue lu kayak lu orang yang visioner, tapi lu bawa tongkat yang banyak. Dan tongkat itu lu arahin sesuai apa yang lo rasakan gitu bahasanya. Misalnya ada 50 tongkat ya. Atau let's say 5 tongkat. Tongkat itu panjang dan pendeknya bisa lu atur sesuai apa yang lo inginkan. Tapi tongkat-tongkat itu dampaknya kepada orang-orang sekitar lo berbeda-beda. Tapi untuk guanya, Buat lo-nya, ya lo berdiri dan melihat ke depan gitu terkadang. Tapi mungkin juga ada saatnya lo duduk dan merenung. Dan juga melihat ke sekitar dulu gitu saat lo lagi jalan di tali lo nggak tahu. Nggak tahu, ya Allah. that's deep, astagfirullahaladzim. that's deep. That's deep, bro. I don't know, That's deep. could be. Itu kayak, itu analoginya ya. Yes. Analogi yang kalau gue ngeliat Mika. Kalau Ali ya, Dia kan sangean ya orangnya. Woi, kok jadi nafsu kan tadi ini ngomongin aura bukan birahi Iya, monyet. ini Aura gua ini aura. Alif menurut gue dia melihat dirinya dari satu kacamata terkadang. Tapi kacamatanya warnanya misalnya let's say kayak kacamata gambar 3D merah sama hitam. Merah sama biru. Tapi padahal ada dua sisi dari itu. Gue nggak bisa jelasin gitulah. Lu berarti ini. Gue sangat analogi tapi gue kadang-kadang nggak bisa jelasin. Ya nggak apa-apa, analogi lu bagus kok. Analogi lu bisa dicerna dengan nggak yang seribet pakai semiotika gitu, enggak. Itu juga nggak nyampe. Gue melihat diri gue dengan dua kacamata, satu Nggak, kacamata tapi lensanya beda-beda. Lu melihat diri lu, lu melihat dunia dengan dua kacamata. Dengan satu kacamata, kacamata yang warnanya berbeda. Artinya kayak lu lihat dengan dua hal yang berbeda. Tapi at the same time, dunia yang lo lihat menurut gue adalah diri lo. Jadi cara lo melihat dunia itu hampir mostly diri lo. Udahlah, jangan gue jadi kayak orang cenayang anjir. Gue jelasin. Iya aja lu. Lu harus nyanyi lagu. Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Tadi gue jelasinnya bener anjing lu Mik. Bener itu.
Tadi lu memandang dunia tuh lu semuanya. Ya, gitu. Enggak, bukan gitu anjing. Itu lu ngejudge anjing namanya. Lu memandang dunia dengan dua perspektif. Terus habis itu sebenarnya dunia yang lu lihat dengan perspektif positif dan negatif ini sebenarnya diri lu. Oh. Kan semua manusia memandang dunia dengan dua perspektif. Alif memandang dengan dua perspektif yang sangat hitam dan putih. Tapi hitam dan putih itu sebenarnya dirinya. Lu itu ditakdirkan jadi hostnya hitam putih dulu. Harusnya. Gue bingung dah, ini penjelasannya gimana sih? Nggak, lo harus telah sendiri, nggak bisa gue jelasin. Karena yang paling tahu lo. Waduh, jangan Nur, lo harus jelasin selesai sih habis ini Nur. Dia orangnya overthinkingan Nur. Dia bisa dimikirin terus nih. Tuh, bahas Jav dong kemarin Nur, ngapain aja di Jav. Intinya gini. In the good way or in the bad way? Humans are bad and good. You cannot. Mika menaruh semua tongkatnya keluar itu bisa baik dan buruk. Alif melihat kacamata hitam dan putih itu baik dan buruk. Semua manusia kan punya baik dan buruk. Berarti tidak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang terakhir. Oke Nur, oke sorry Atau ya. lu Mik. Lu melihat Nurada tahu sekarang. Dia masih sama kok kayak dulu. Nah, menurut gue tapi ada sisi kedewasaan Nura yang Gue dapatkan dari mana, Liv? Gak usah ikut, ini cuma yang asik gue berdoa aja. Nura sekarang lebih bisa memprioritaskan apa yang dia mau menurut gua. Dulu Nura masih memikirkan nggak tahu ini menurut gua bagus juga sih. Nura masih terlalu memikirkan perasaan orang lain dulu. Gue bingung mungkin. Itu bagus nggak sih? Harusnya Nah, tapi gitu. akhirnya dia merugikan dirinya sendiri. Asal bisa Aduh, kontrol. Alif pinter bagus. banget sih. Alif ke terapi ya? Kan gua meditasi bulan purnama. Lu ke terapi, Lip? Hah? Lu ke terapi? Enggak kan? Oh. Lebih baik dia cerita sama kita dulu. Bang, mental gua hancur. Mental gua hancur. Gua mau cerita. Ya elah, dalam keadaan genting pala gua bocor, Nur. Pala gua bocor. Mau dikasih apaan? Hot and cream. Itu kan sayang, berarti kayak gitu kan biar lucu. Ih, siapa lu? Sayang. PA, pala gua bocor. Goblok. Mau dikasih hot and cream. Udah gitu apa? Orang pada bawa ke Fatmawati, ke Mayapada. Mau dibawa mana? Haji Naim. Pala gua bocor dibawa ke Haji Naim, kata gua. Kok agak bego ya? Ya, Itu kan yang gak lu dapatin di tongkrongan-tongkrongan Mik, tapi lain. bisa pendarahan monyet. Ada nyawa di situ, Mik. Ada nyawa, anjir. Di situ apalagi gue cerita tentang perasaan gue, non emang lu doang yang mengerti. Kalau lu cerita perasaan lu ke gua dengerin, sumpah. Bre, temen kita baru putus beberapa hari lalu. Apa yang lo lakuin? Gua Apa jangan gitu ya, enggak apa-apa omongin kita. Tapi ya enggak. Apa? Lu sekarang lebih mementingkan perasaan lu. Bukan mementingkan, mendahulukan. Iyalah, Liv. Tapi dulu enggak kan? Setahun yang lalu, 2 tahun lalu. Enggak lah. Di sekarang mungkin gue merasa udah menemukan orang-orang yang sangat baik buat gue. Gua, terus apa lagi? Kalian orang-orang yang sangat baik buat gue, tapi ada additional orang-orang yang juga sangat baik buat pertumbuhan gue sekarang. Gitu. Iya sih, nice dream. Bener sih, Nur. Nice dream. Gua enggak sih, tapi kalau gua ngeliat lu masih kayak dulu sih, Nur. Masih baik aja. Lu suka ngelakuin hal-hal random gitu. Dia randomnya. Gue pernah lagi ini nongkrong di Huma Art tuh tempat ini kelas aktingnya Nura, teman-teman. Tapi kita pernah nongkrong tiduran di rumput, Ya kita itu, kayak anak tidur-tiduran. skena gitu, kayak Jujur. Ya, gue bener nongkrong di parkiran. kayak film-film indie. Ay, iya kita itu ya. Iya, keren tuh di parkiran nongkrong, pengen sih. Iya, kenapa sih, Non? Lu gak takut ini apa kayak, wah lu kan cewek, lu begitu banget sih, lu Begitu banget apa? kayak ya Jamet banget jamet nih banget orang. lu. Gitu. Image lu gitu kayak, jaga tes dikit gitu. Jaga tes. Ya karena kalau ada orang ngomong jaga taste dikit, Ini tes gua dia bilang. dia punya taste. Gila. Nura salah satu orang yang punya taste menurut gua. No man, I lah just taste live the dia. truth. Allah. Jujur, fits Pinterest. Jujur Mika fit cek lu Mik. Itu kan mau lo. Enggak. Kalau fit check gua enggak. Ini gua baju
hierarki, miracle, nah apa Sumpah di milana. seminggu ini baju ini udah dipakai 3 kali sama dia. Belinya baru minggu lalu padahal. Tapi gue nongkrong 3 kali dia pakai baju ini Gue seneng sama banget, sepatu seneng ini. banget gila keren. Keren kan Nur tapi Nur? Bagus, Lu kan bagus. lu lakuin kan? Outfit lo bagus. Outfit lo bagus. Nggak 3 kali aja dalam seminggu dipakai. Masih bawa Hermes kok aman. Ya gitulah Nura gara-gara ya kita tahu lah dia apa ya orangnya deep kan dan kayak aura gitu dia Aura apa sih Mik? Gue jadi malu anjir. ngebaca aura nggak bukan Kagak. mungkin karena lu apa ya lu dari awal dikelilingi dengan orang yang punya nilai seni expert lah kita bilang kayak Nggak guru expert lah. bahasa kalian ekstrim Iya. banget. Gue jadi Dan malu. lu udah terbiasa dengan membaca orang gitu. Jadi mungkin lu lebih dekat untuk ngelihat kita tuh ini gini. Sebenarnya kan gini. ngelihat orang tuh kayak ngelihat peran anjir. Iya benar kan? benar ngelihat peran. Apa belajar manusia. MBTI. MBTI gue tebak. Gue belum cek yang baru kayak sekarang gue udah Itu berubah-berubah. berubah. M itu apa? Nggak tahu lagi. Money, Heist. MBTI gue nggak MBTI terlalu. itu yang INFJ kan? Iya, Iya kan? iya. Kalau gue udah jelas satunya yang awal I pasti. I. Gue pasti introvert awalnya introvert. Kalau gue introvert. Hai ya. Emang tapi lu kayaknya ada sisi introvert. Gue introvert. Gue juga introvert. Gue udah extrovert. Nah, kok Gue berubah? ENJF. Apa ya? N apa N? Gue pernah ngecek ini di Jogja sama Gaby gitu-gitu. Gue I. Lu I. Iya. Iya, ini introvert dia. Besok gue ke Curug sama Gaby pagi-pagi jam 5. Anjay, Gaby, Eka. Bahas-bahas beginian sama Gaby. Ada aplikasinya Iya. kan buat apa gitu kita ngisi Iya, pertanyaan gitu kan. iya. Nanti gue Tuh, coba. selalu buang muka tuh setiap gue. Orang ngomong orang Iya ini tapi ngeliat. gimana gue mau cerita keadaan mental gue Mik ke lu Mik. Kalau setiap gue cerita lu buang muka. Dulu sih pas gue cerita keadaan mental gue ke Mika nggak menggubris dengan baik ya. Gue baik. Gue Ini mau kalau- ngobris dengan baik dengan cara gue Nura. Kalau sampai ada orang yang bunuh diri karena lu Mik. Lu akan melakukan apa Mik? Gue merasa bersalah lah. Gue merasa bersalah. Gue akan langsung ketika ada orang yang bunuh diri karena Mika. Mika datang ke pemakaman. Itu dia! Langsung gue gitu. Pak polisi! Dia tersangka! Langsung gue gitu. Semua orang Iya, lihat semua orang langsung ke lu. Bakar! Kalau gitu sih gue bakal merasa bersalah karena tidak menyelamatkan ketololan dia karena dia rela Atau gini. membuang nyawanya Atau demi gini, omongan orang lain tuh. Aduh. Atau gini Mik. It's not me Mau anymore, ada bro. Nora. Kita Anjay. latihan aja. Gue datang ke lu. Iya. Lu latihan merespon orang dengan baik. Oke. Nora mentornya. Oke. Anjir. Oke ya. Stres banget gue bre. Lu minum air putih atau kopi? Kat, Mika jelek. Tanya dulu dia kenapa. Kalau orang menanyakan langsung, kalau gua kasih minum dulu, Lip. Nah, biar lu tenang. Tapi enggak, lo harus mendengarkan dulu karena mungkin yang dia butuhkan sekarang cerita karena dia udah mengeluarkan apa yang dia butuhkan. Kenapa? Nanti kalau misalnya dia udah mulai cerita dan terasa berat baru lo ambilin air. Nur, dia ceritanya kalau sejam gak gua ambilin air, terus gua dengerinnya sangat anjing ini gitu. Gue ambilin gimana? air dulu ya di tengah-tengah nggak Oke, apa-apa. ya, ulang. Gue stres banget lagi nih. Kenapa? Ih halus banget, bagus. Bokap nyokap biasa di rumah. Ribut. Berat masalahnya tuh. Tapi gue tanya sama lu, kalau gue kayak gitu, Mika nggak? Kalau gue tadi jawabnya selembut itu, gue atau bukan? Bukan. Nah itu dah. Ya sini coba lu ke gue. Anjir bre. Pusing banget gue. Kenapa nih? Sekolahan adik gue. SD, SMP. SMA adik gue. Pelajaran favoritnya apa? Hah kok gitu mas? Gitu? Ya bukan Kan masalahnya. Gua semua pendengar mungkin gue detail, lebih detail. Gue suka detail. Gue harus tahu dulu, ada lu suka pelajaran apa. Tapi nanti reaksi gue gitu nggak jadi sedih lah. Kalau Happy gitu. nggak? Hah? Happy nggak tapi tertawa? Ya, happy. Itulah gue komedian bro. Iya. Aman aja sembuh. Coba Iya, kita iya. yang ke Nura. Lu Mik ke Nura Mik. Gue lagi pusing banget Nur. Kenapa, Mi? Biasa nih belum ada ini lagi gue nih, belum ada kerjaan lagi nih gue nih. Surat beneran. Itu sih kayaknya belum rezeki aja sih, Lip. Sebatas itu doang sih. Ini itu doang. Nah, kagak ada dip-dipnya.
Tapi sekarang happy ya semuanya. Happy lah. Happy. Semuanya ibaratnya berjalan sesuai plan lu nggak tahun Iyalah. ini? Saya kan udah mau penghujung tahun. berjalan kayak plan gue banget. Alhamdulillah. 2026? 2026 plan gue nggak tahu. Gue lagi mikir mau masuk kuliah sih kayaknya. Cila. Masuk apa? Nggak tahu. Kepikirannya arsitektur. Psikolog ya? Oh, arsitektur, iya. Psikolog kayaknya belum, takut gila. Maksudnya takut gue nggak kapabilitas mentalnya belum sampai. Psikolog. Gua sih, gua pengen sih psikolog. Mati Mik, orang mati Kayak sumpah. cocok. Mati sumpah Mik, orang gitu. Gitu orang. Tapi dia senang. Jujur gue dukung lo psikolog karena mungkin Fonzi butuh cowok yang halus. Kalau dari denger tadi lo jawab Wah, dia bisa lo aja jawab Alif halus-halus sih. gitu tuh. Coba Fonzi kayak sayang aku capek. Lo gimana? Oh capek, kenapa sayang Ini gitu? kemarin gua? ada tren TikTok. Ada tren TikTok yang apa yang sayang aku sedih aku beli roti. Jadi ngetes itu pasangan lu itu lebih ke action apa ke perasaan. Kalau sayang aku sedih aku beli roti itu artinya apa? Roti apa kata dia? Gak ada nih. Emang harusnya jawabannya apa? Nggak Kenapa kamu ada sedih? dua jawaban, roti apa sama kenapa sedih. Nah kalau yang roti apa orangnya pemikir, kalau yang kamu kenapa orangnya perasa. Coba gue tanya cowok gue. Iya coba aja. Coba. Ntar aja. Bisa nanti habis Nih, podcast. habis podcast. Enggak jangan sekarang kan nunggunya waktu luar negeri kan namanya juga lagi lu. Di Inggris, Di Paris, di Jerman. Iya. Pacar lu di Inggris. Di Paris. di Di Jerman, Paris. di Paris. Lagi pertukaran pelajar. Kok Sama tahu banget? Dembele. Dia ke Jav, gua kemarin terakhir ketemu di Jav kita. Iya, film lu berapa tayang di JAV? 2. Mothernet sama Mothernet sama satu lagi film project kayak art house gue sama anak-anak Jogja, anak-anak JFA, Jogja Film Academy. Iya, gila. Judulnya Mimpi Keluarga Sempurna itu Iya. feature film pertamanya mereka. Itu gua ada di fase lu ngebedah naskahnya tuh Non. Iya ya. Lu ngebedah naskahnya di rumah Zoya. Iya. Di buku-buku gitu belajar dialek segala macam. Benar. Happy sama hasilnya? Pelajaran sih nggak pernah happy sama hasil gue, cuma kayak happy sih, happy. Nice. Enggak, dia orangnya nggak pernah puas. Bagus lah manusia gitu kan mau belajar terus. Gua nonton karya pertama Nur itu A+. A+. Ya kan? A+. Enggak, sebelum A+, gue syuting dulu. Enggak, gua nonton lu. karya pertama A+, gua kalau kasih syuting dulu. Iya. Oh Bulungan iya, yang- kita ketemu pertama kali Di adegannya lagi main basket lari-larian. Nah, gue nggak ketemu lo, soalnya gue cabut. Gue keluar waktu lo lagi di dalam ngobrol-ngobrol sama teman-teman lo, gue cabut. Kan tapi gua ke Tribun. Oh iya baru. Lo promo film di Tribun? Hah? Buat Tribun News, Mas. Anjir. Udah beda lagi tuh. Lo di Jav itu ini pertama kali ada film lo tayang di Jav. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Gimana rasanya ada di Layar Jav. layar Jav dan di panggung Jav? Kayak kan gue juga pernah kan rasa kayak lu juga gimana rasanya? Gimana rasanya Nur? Senang. Iya kan, Ternyata beda ya. tahun ini gue kayak pertama kali. Lo gimana emang? Wah, gila. Bentar. Gua- Lu tau gak kenapa Mika berangkat ke JAV tahun ini? Kenapa? Karena orang-orang di tahun ini menganggap Mika itu, misalnya ada orang baru ketemu Mika, iya bang, kalau ini kan, iya kalau lu kan ini, main series, apa, komedi. Mika iya, gue juga tahu bang Mika kan podcaster, gamers, ini Konten selebgram. kreator Gamer sama sekarang. gamer. Ya orang taunya branding gue sekarang di sana, suwe banget emang. Dia sakit hati, nggak bisa gue harus kembali ke ranah aktor gue. Dia berangkat ke JAV. Kejaf. Dan dia aktor banget sih Dan kemarin. dia aktor katanya. Reza Rardian ketemu lu gimana Mik kemarin Bang Reza? Iya mungkin banyak lah yang bilang gua kayak Mik lu, oh iya aku tahu Bang Mika si apa gamers, Iya, podcaster, tapi konten begitu- kreator, Begitu Bang Reza Rardian ketemu lu, selisihan. You're an actor right? Iya mas saya pemain. Iya ya. Matanya aku ke tahu, Fonzi Bang. tuh ya. Aku tahu kamu. matanya ke Fonzi. Enggak ke saya. Oh, ke lu. Emang ke saya. Oh, iya. Oh, saya. Oh, ke Fonzi. Ke saya. Ya udah cukup lah validasi gua udah Iya, lah, udah cukup. Udah dipangku sama Reza Rardian sih. Cukup. Bum, bum, bum. Kapan ya di pangkunya kalau boleh tahu? Pangku apa? Iya, maksudnya maksudnya film. Filmnya, sorry. Ngonyol. Itulah Nura. Aduh garing banget ya gue, maaf ya. Kan itu lucu Nura. Kalau lu begi-begi gini, style lu dari mana sih, Nun? Dari Mika. Mika inspirasi fashion gue. Lu Ya selalu iya, punya bener. style lu sendiri. Selalu punya style gue sendiri. Ya apa? Lu inspirasinya ngeliat dari mana? Inspirasi gue Pinterest ngeliat ya, dari Pinterest. nyokap gue. Ih nyokapnya juga My bagus. mom. Tante Ina. My nyokap. Lu dengeran musik lu apa sih Nur?
Gue lagi suka banget dengerin. Adams, kita pernah The Adams tuh. Kita The Adams sih, The Adams. Gue kemarin nonton The Adams, kepala gue ketendang cuy. Anjing, siapa yang nendang Paula Nura? Oh, lu moshing di depan? Enggak, gue di depan kan sama cowok gue kan, datang duluan. Habis itu tiba-tiba kepala gue ketendang, terus udah gitu gue udah kayak, gue gitu. Tapi kan tendangnya halus doang, terus cowok gue udah mau berantemin gitu. Terus dia udah lari ke belakang, terus gue kayak, lah berantem Astaga. dikit. Salah satu hal yang kadang gua sama Nura rada-rada gak cocoknya adalah Nura kalau konser atau festival selalu pengen ada di paling depan barikade. Iya, Nura. Gua belakang pernah aja di tempat yang sama nyaman. Nura kejebak moshing di Killing Me Inside Reunion featuring King Gaskin. Kita bener-bener kejebak moshing, Mik, anjing. Di tengah itu ada gua, lu, Akhirnya kan Aceng. kita bikin moshing sendiri. Kita bikin moshing sendiri karena kita kedorong-dorong. Oh, gue pengen, Cok, moshing kayak lu gitu. Gimana sih? Ya nggak bisa. Harus ke tengah ya? Lu nggak dengerin lagu-lagu yang kiri kayak gua sama Nura. Apa aja sih lagu kiri tuh? Gue sih jujur Justru teman-teman, dia adalah icon lagu kiri gue. gak dia seneng kalau ngeliat ada orang-orang kayak kita ngomongin The Adams tuh dia pakarnya menurut dia. Jadi dia ngetes-ngetes Iya, kita. iya. Dia ngetes-ngetes kita. Nah, tapi gue serius, lu apa aja lagu yang lagi lu dengerin? Gue suka banget jazz. Sekarang kayak my main ini jazz. Terus juga banyak Masuk dia kalau jazz. Jazz. Terus jazz, terus banyak influence lagu-lagu 80s, 90s. Gue suka dengerin Aretha Franklin, one of my favorite. yang mana yang lu dengerin? Aretha Franklin tuh yang banyak lah. Yang mana? Salah satunya. Yang mana? Daydreamin. Mana? To Be With Me gak dengerin? To Be With Me yang? Coba nyanyi. Frank, To Be With Me. Itu Nggak, Frank Ocean. Frank Itu Ocean. lagu dia sendiri. Frank Sinatra. Dia bikin sendiri itu barusan. Dia ngide. Ada orang ngide. Kalau White Shoes tuh masuknya jazz bukan? White Shoes enggak dong. White Shoes enggak. White Shoes tuh apa ya? Indie pop ya? Indie pop berarti. Soalnya sebenarnya gue tuh soal lagu tuh gue nggak terlalu kayak dengerin apa. Gue tuh nggak pengamat musik, ngerti gak sih? Tapi gue denger musik. Jadi misalnya gue denger jazz. Tapi gue nggak hafal, ngerti nggak? Oh, lu Gua nggak suka explore. musiknya, tapi kayak Gua liriknya nggak- ya udah ngalir aja gitu. Liriknya ngalir, penyanyi siapa ngalir. Gue nggak terlalu merhatiin gitu. Tapi ya ada beberapa favorit penyanyi gitu aja. Indonesia deh. Indonesia favorite singer, The Adams kali nggak tahu. The The Adams sih. Adams. Dewa 19, sorry. Oh, Dewa. Iya baru ingat. Legend semua tuh dua-duanya tuh gila. Yang berkali-kali nonton Dewa sama nih anak juga. Itu udah paling kasihan sih kalau orang nonton Dewa sama gue. Karena Bacot. dan dia tinggi banget kan, Mik. Bayangin kalau seorang gue masuk ke barikade paling depan, terus depan gue Nura Datau yang tinggi banget. Jadi enak bisa begini, gue begini dikit kehalang iPad orang, kehalang pala orang. Seru tapi konser sama dia, nggak rewel. Mau dari panggung mana geser-geser mau dia, karena udah ada Iya. listnya, tuh listnya udah ada. Ya udah plan apa 2026 non? Acting apa kali yang belum lu pengen, yang belum Lu komedi lu kesampaian belum nih? pernah komedi lu. Kedepannya nggak mau komedi, maaf. Wow. Bukan gak cinta, Liv, itu buat lo aja, kayaknya itu spesialitas lo. Oh, yeah. Kalau gue kedepannya mungkin pengen kuliah, itu satu, pengen banget. Dua, gue pengen belajar acting lagi. Gue pengen ikut banyak course acting. Terus mungkin gue pengen datang ke festival-festival film lebih banyak, karena tahun ini gue baru jatuh cinta sama nonton film. Jadi gitu. Itu aja resolusi gue. Dan mungkin jadi orang yang lebih baik buat orang-orang sekitar gue, buat diri Lebih gue banyak waktu sendiri. lagi buat Alif sama Mika. Boleh. Ya. Dia selalu sering sama Fonji, bakal ketemu terus juga gua sama dia. Karena tapi gue penasaran kenapa lu ngambil arsitek. Karena gue suka aja kayaknya. Tapi gue nggak tahu ya gue bisa atau enggak. Tapi gue suka the idea of interior design, the idea of making a shape of a house gitu. Nanti lo harus lihat desain kamar Mika yang baru di kosan ini dia. bagus Menurut dia itu adalah desain terbagus. Beril lihat. masuk ke kamar gua. What? Gitu. Kamar lu sekarang kayak gini, Mik, ya udah. Beryl yang baru putus. Ya, baru putus dia. Oke. Nura udah tahu yang terbaik buat kamu di tahun yang akan datang ini 2026. Gua bersaksi lu orang baik, lu orang keren lah, lu punya taste dan lu suka nge-share ilmu lah ke teman-teman dan Lo juga suka nge-share ilmu, Mik, BTW. itu gua akuin, itu emang keren aja, gak bercanda. Semoga lu sehat, terus gua nunggu sih karya-karya lu yang lebih gila karena terakhir gua nonton
Mothernet bila apa? Esok Ibu tiada. Bila esok ibu tiada. Hah? Bukan. Ya itu. Iya itu. Bila esok tanpa ibu. Esok tanpa ibu. Esok ih. tanpa ibu. Ih. Bila esok ibu tiada kan udah tayang Iya, itu mah. Udah salah. beda ceritanya. Esok- Karena gue kan nonton film juga, pengamat film juga gue. Esok ibu tiada, gue jujur. Esok tanpa ibu. Esok tanpa ibu. Gue udah nonton dan dia jadi adalah satu peran dia yang harus kalian tonton di situ. Dia beda sih. Di situ gue ngeliat Nur Hadi Tahu beda. Dan gue nungguin lagi karya-karya dan pendalaman karakter lu yang gila itu. Kita doakan juga Nura miss. tetap menjadi Nura Dato yang seperti orang-orang lain kenal. Percintaan semua bagus, karir tetap bagus, kesehatan. Terus Nura juga semoga adalah satu doa gue yang harus tercapai. Semoga Nura dapet cowok yang Udah punya pacar. iya maksud gua dapet cowok yang secara kapasitas saling memenuhi saling pokoknya itulah Non, lo tau ujung doa gua kemana. Dan Amin. seperti biasa di penghujung ini Non, Mika Hernan selalu punya insight Oke. yang bisa diambil dari bintang tamu kita pada podcast kita yang akan Dari Nur Hadi Tahu ini. Kok ketawa? Sabar ya. Dari Nur Hadi Tahu ini. You can buy everything, but you not can buy the taste. Lu bisa beli semuanya tapi lu nggak bisa beli taste. Itu aja dari gua. Mika Hernan, Musola Kamala, Arif Dipeno, everybody, Nur Hadi Tahu. maksudnya itu kan boros ya.